Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara-saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa antikris adalah tokoh di luar sana yang suatu saat akan muncul untuk memimpin sebuah gerakan melawan Kristus. Memang benar jika itu berbicara tentang tokoh utama yang ada di balik semua yang melawan Kristus, yaitu iblis. Iblis baru akan muncul menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi Yohanes di sini tidak hanya berbicara tentang hal itu, karena dia mengatakan bahwa sekarang ini sudah bangkit banyak antikristus. Bahkan dia mengatakan bahwa mereka itu berasal dari antara kita. Hanya saja mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, mereka nampak sebagai orang beriman yang bahkan mungkin sepertinya rohani, tetapi sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh bertobat dan menerima Kristus. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai antikris bukan orang atau tokoh tertentu, melainkan filsafat atau ideologi yang melawan Kristus. Jadi, walaupun iblis belum menampakkan diri, dia sudah mempengaruhi pikiran dan hati banyak orang. Dan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di gereja. Sayangnya, dalam situasi normal seringkali tidak nampak, sebab orangnya sendiri mungkin tidak sadar bahwa dia telah terpapar. Atau sadar tetapi tidak berani terang-terangan karena ada maksud tertentu untuk kepentingan pribadi. Semua baru menjadi jelas ketika Allah Sang Terang itu hadir dan menyingkapkan kebenarannya di hati kita, serta memperhadapkan kita kepada kenyataan mengenai diri kita sendiri yang sebenarnya. Bila itu terjadi, kita harus segera memilih tetap memegang erat-erat paham antikris, menjadi semakin keras dan binasa, atau bertobat dan diselamatkan dari murka yang akan datang. Orang beriman sekalipun sudah terpapar akan segera sadar dan bertobat, sehingga imannya justru menjadi semakin cemerlang. Sebaliknya, antikris akan menjadi semakin keras dan semakin nyata bahwa filsafat dan ideologinya melawan Kristus. Saudara-saudara sekalian, tidak peduli siapa kita di mata orang lain. Semua orang, termasuk diri kita sendiri, berpotensi terpapar filsafat dan ideologi antikris. Mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa yang pemahaman kita sangat terbatas. Ketika kita merasa sudah mengenal Tuhan, sehingga tidak mungkin terpapar, maka kita justru berada di posisi rawan untuk terpapar. Setiap saat kita semua membutuhkan terang Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa membuka hati kita untuk diterangi oleh-Nya, sehingga iman kita boleh semakin dimurnikan. Amin.